Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan belajar bersama-sama kembali. Insyaallah di sini kita akan belajar yaitu bagaimana cara mudah membaca dengan benar dengan tartil dan bagaimana cara mudah menghafalkannya pada juz 30 ataupun juz amma, yaitu pada surah Al-A'la pada ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-19, melanjutkan pada pertemuan kita sebelumnya. Di sini mari kita mulai dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan cara membacanya. Kita baca pada ayat yang ke-16. Perhatikan. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Di sini lamnya berharokat sukun, dimatikan, dibaca bal tu'thiruna. Tu hamzah di sini disukun, dibaca tu'thiruna. Fi, bedakan antara fa dengan sya. Di sini fa, tempelkan gigi kita pada ujung lidah kita. Fa. Tu'thiru, runya panjangkan, ada wawu sukun matobi'i. Bal tu'thirunal, alif lam qamariyah, ada tanda lamnya pada huruf lamnya, tanda sukun. Bal tu'thirunal hayatat, haya, ya-nya dibaca panjang, hayatat, ada alif lam syamsiyah. Ini hamzah wasonnya tidak dibaca. Fokus pada dalnya, terdapat tasdidnya, ini dimasukkan, ditekan, hayatat, seperti itu. Dunya, dunya. Di sini ada hukum nun sukun bertemu dengan huruf ya, dibaca idgham bi ghunnah. Idgham itu artinya memasukkan bi ghunnah dengan disertai berdengung. Tetapi di sini ada pengecualian, yaitu ini di dalam hukum idgham bi ghunnah sudah disebutkan, termasuk lafadz dunya itu tidak didengungkan, jadi dibaca jelas, bukan dibaca bal tu'thirunal hayatad dunya, tidak seperti itu, tapi dibaca jelas bal tu'thirunal hayatad dunya, seperti itu. Kita baca ya-nya panjangkan, ada tanda alifnya di sini dipanjangkan. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Kita baca pada ayat yang ke-17. Perhatikan. Wal akhiratu khairu wa abqa. Perhatikan alif lam alif di sini sukun, wal a panjangkan, wal akhiratu khairu, ya sukun dibaca khoi. Lalu ada dhammah tanwin yang bertemu dengan wawu, hukumnya dibaca idgham bi ghunnah yang sudah kita sampaikan tadi, itu didengungkan, dimasukkan dan didengungkan. Seakan-akan di sini ada tanda tasdidnya. Khairu wa ab itu namanya qalqalah. Wa abqa, baknya berharokat sukun di qalqalah. Wa abqa, qanya panjangkan. Wal akhiratu khairu wa abqa. Bal
tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Seperti itu. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ke-18. Perhatikan cara membacanya. Inna hadza lafis suhufil ula. Inna hadza lafis suhufil ula. Nunnya berharokat tasdid dan nunnya dibaca pendek. Bedakan antara dengung dan pendeknya. Bukan dibaca inna, bukan seperti itu. Ataupun kita baca inna, bukan. Tapi innaha, jadi didengungkan tapi pendek. Ini kita harus hati-hati. Ketika kita tidak berhati-hati bisa kebaca inna hadza, seperti itu. Yang benar inna hadza, pendek nunnya. Ha panjang hanya, hadalnya juga dipanjangkan matobi'i ada tanda alifnya. Inna hadza lafis. Ada ayatnya di sini meskipun ada ayatnya matobi'i, namun di sini ada alif lam syamsiyah, ada huruf shad yang berharokat tasdid, maka seketika diidghamkan maka tidak lagi dibaca panjang. Jangan dibaca inna hadza lafis, tidak boleh, tidak bisa. Makanya dibaca pendek. Inna hadza lafis suhufil, seperti itu. Su, so, si, su. Lafis suhufil ula. Alif lam. Lam alif di sini dibaca panjang, unya ada wawu sukun, lamnya juga dibaca panjang. Inna hadza lafis suhufil ula wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-19, ayat yang terakhir pada surah Al-A'la. Perhatikan. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Baknya berharokat sukun, dimatikan di qalqalah. Dipantulkan, roknya panjangkan. Suhufi ibro, roknya panjangkan. Hima, ya sukun, hinya panjangkan. Hima wa Musa, memnya berharokat. Dhammah ada wawu sukun, dipanjangkan matobi'i dua ketukan, dan huruf sinnya di sini dibaca panjang. Suhufi Ibrahim wa Musa. Inna hadza lafis suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Alhamdulillah, kita telah belajar mengidentifikasi, mencari hukum-hukum tajwid yang terkandung di dalam ayat yang insya Allah akan kita hafalkan. Jadi kuncinya untuk menghafalkan Al-Quran, jadi kita harus membaca terlebih dahulu ayat tersebut, serta kita harus mengetahui hukum apa sajakah yang terkandung di dalamnya, untuk mengetahui rambu-rambunya saat kita membacanya. Jadi membaca kita tidak berdasarkan ngawur, tetapi kita betul-betul mengetahui mana yang panjang, yang pendek, yang gunnah, berdengung, ataupun yang idhar yang jelas. Setelah kita belajar mengidentifikasi hukum-hukum tajwidnya, untuk cara mudah menghafalkannya yaitu bacalah ayat tersebut sebanyak-banyaknya. Insya Allah akan bermanfaat. Jadi di sini akan kita berikan contoh. Pada setiap ayatnya kita berikan contoh, kita baca 3 kali. Kita baca mulai dari ta'awud dan basmalah. Kita mulai
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula. Inna hadza lafis suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Ulangi. Inna hadza lafis suhufil ula. Inna hadza lafis suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita telah belajar bersama-sama. Di sini kita telah belajar yaitu bagaimana cara mudah membaca dengan benar dengan tartil dan bagaimana cara mudah menghafalkan yaitu pada juz 30 ataupun juz amma pada surah Al-A'la pada ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-19, ayat yang terakhir, melanjutkan pada pertemuan kita sebelumnya. Jadi kunci untuk menghafalkan Al-Quran yang benar, bacalah dengan kita mengidentifikasi hukum-hukum tajwid apa saja yang terkandung di dalamnya supaya kita mengetahui rambu-rambunya. Setelah itu untuk cara mudah menghafalkannya, bacalah sebanyak-banyak mungkin. InsyaAllah akan bermanfaat dan semoga metode ini dapat memberikan manfaat, dapat memberikan contoh dan edukasi bagaimana cara mudah membaca dan bagaimana cara mudah menghafalkan Al-Quran. Seperti itu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.